Infinite Battle Field, 10 times the points. Medan perang tak terbatas, 10 kali lipat poinnya. Bab 29, orang-orang yang terjebak di lantai 20. Cahaya putih yang tersebar ini seperti sapu ajaib, menyapu api yang menyala di dekatnya dan kabut hitam di mana-mana, serta bau menyengat dan suhu tinggi di udara. Kawasan yang dikelilingi kobaran api ini menjadi sejuk dan nyaman. Su yang melepas masker oksigennya dan menarik napas dalam-dalam. Sama seperti setelah hujan di pegunungan dan hutan, aroma yang menyegarkan merilekskan tubuhnya dan meremajakan jiwanya. Semua orang di ruangan itu juga melihat cahaya putih ini, mereka tidak memahaminya, jadi mereka gelisah, tetapi mereka dapat dengan jelas merasakan penurunan suhu di sekitarnya. Apa yang terjadi di sini? Cahaya macam apa itu? Apakah ada orang di luar sana? Su yang mengenakan topeng lagi, kali ini untuk menutupi wajahnya. Pintu kayu itu tidak bisa dibuka, jadi dia meninjunya. Ledakan! Pintu kayu lengkap dilubangi menjadi beberapa bagian besar olehnya dan jatuh ke tanah di dalam ruangan. Apa? Segera ada beberapa jeritan bernada tinggi di ruangan itu, dan mereka yang lebih dekat ke pintu tanpa sadar mundur beberapa langkah, melihat ke arah pintu dengan ngeri. Ketika mereka melihat seorang pria yang memakai masker oksigen melayang masuk, mereka mundur ketakutan, dan beberapa bahkan jatuh ke tanah. Bersenjata! Pemain yang bisa terbang. Ketika mata mereka menangkap manik-manik yang membuat mereka nyaman di tangannya, mereka tiba-tiba menyadari bahwa pria ini harus datang untuk menyelamatkan mereka. Apakah kamu di sini untuk menyelamatkan kami? Seorang pria di depan melangkah maju dan bertanya. Pada saat ini dia tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada api di koridor di belakang Su Yang, dan dia terkejut, apakah semua api di luar sudah padam? Keluar! Su Yang mengangguk dan menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata, semua ikuti aku. Kemudian berbalik dan melayang keluar. Semua orang tercengang sesaat, lalu mereka sangat gembira, dan berlari keluar dengan gembira satu persatu. Oye, selamat, selamat. Tidak ada api, krisis sudah berakhir. Begitu orang-orang yang bersorak ini keluar, mereka ditakuti oleh api di seberang, mereka bergegas ke sisi pagar pembatas dan melihat ke bawah. Seperti tungku, api ganas membakar lantai di bawah, menghanguskan dinding putih dengan suhu tinggi yang menakutkan. Dan kurangnya kelembapan menyebabkan retakan yang jelas muncul di dinding lantai di bawah. Asap hitam pekat membumbung, tetapi membumbung di kejauhan dari semua orang, seolah-olah ada penutup pelindung berbentuk bola yang tak terlihat untuk melindungi semua orang. Melihat ini, semua orang masih tidak mengerti, bukan karena apinya berkurang sama sekali, tetapi manik-manik di tangan pria itu menahan api dan asap. Harta karun. Mereka melihat manik roh jahat di tangan Su Yang dan berseru. Su Yang memimpin mereka sampai ke ujung koridor, dan di bawah tatapan bingung semua orang, dia meninju dinding. Ledakan! Suara keras menyebar ke seluruh lantai, dan ada bekas tinju yang jelas dan retakan padat di tempat Su Yang menyerang. Retakan itu sangat luas hingga hampir menutupi seluruh dinding. Semua orang terpana dengan perilaku Su Yang. Itu kakak, mengapa kamu menyerang tembok luar? Seseorang bertanya dengan hati-hati. Su Yang mengayunkan tinjunya yang memerah dan berkata, aku ingin menurunkanmu. Dia melihat kembali ke 200 orang itu, dan ketika dia menemukan bahwa hampir semuanya muda dan setengah baya, sudut mulutnya sedikit terangkat. Aku sekarang memiliki penyangga yang bisa menurunkanmu dengan aman, tapi aku butuh bantuanmu. Teriaknya kepada orang banyak. Apakah kamu bersedia membantu? Ketika semua orang mendengar bahwa ada harapan untuk kembali, mata mereka berbinar, emosi mereka tinggi, dan mereka semua menjawab, ya. Su Yang tersenyum sedikit, berbalik ke samping untuk memperlihatkan dinding luar kepada mereka, dan berkata dengan lantang, kamu hanya perlu melakukan satu hal, dan itu adalah hancurkan dinding luar ini. Oh! Semua orang mengangkat tinju mereka sebagai tanggapan, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan bahwa dia akan melarikan diri dari kelahiran. Pada waktu bersamaan, lantai 20 gedung. Tempat ini berada di tengah api, dan setiap bagian dari lantai ini ditempati dengan kejam oleh api, kecuali kubus transparan yang bersinar dengan cahaya biru redup. Alun-alun ini memiliki panjang dan lebar 10 meter, dan tinggi 3 meter,
berdiri di aula perusahaan yang awalnya adalah makhluk tuan. Kubus yang tidak masuk akal ini jelas merupakan penyangga untuk Infinity Battlefield. Ruang kenyamanan, C, buat ruang. Ukuran dan kekerasan ruang bergantung pada semangat pengguna. Itu perlu menghabiskan sedikit kekuatan fisik pengguna setiap detik untuk mempertahankan keberadaan ruang. Melalui kubus transparan ini, Anda dapat dengan jelas melihat lebih dari 20 orang yang terlihat seperti peneliti di dalam. Mereka mengenakan jas putih dan relatif lebih tua, yang termuda setidaknya berusia 40-an. Meski berbadan segi 4, wajah mereka tidak penuh keceriaan, malah penuh tekad bahwa mereka akan mati. Bahkan ada yang menjelaskan pemakaman kepada kerabatnya melalui ponsel mereka. Tapi di depan kelompok orang paruh baya dan lanjut usia yang menyedihkan ini, ada seorang gadis muda dan cantik yang berdiri sendirian. Gadis itu menatap api tak berujung di luar dengan murid biru esnya yang cantik, wajahnya yang sangat cantik tanpa ekspresi. Aku hanya bisa bertahan 3 menit lagi, kata Gombaisue dengan tenang. Persenjataan berakhir dalam 3 menit, ketika alat peraga terpaksa berhenti, dan semuanya akan segera dilahap oleh api yang mengerikan itu. Dia melirik kembali ke arah para peneliti ilmiah yang memiliki suasana lebih sedih. Dan mengertakkan gigi peraknya. Semua orang yang hadir tidak menyadari bahwa dialah yang seharusnya merasa paling sedih. Jelas dia hanya datang ke sini untuk mengubah arah penelitian yang salah dari organisasi ini. Di kehidupan sebelumnya, karena arah penelitian yang salah, organisasi ini menciptakan monster biokimia yang membawa kerusakan besar pada kota. Untuk mencegah hal ini terjadi lagi, Gombaisue melakukan perjalanan ribuan mil dari Shangdu ke Danjiang. Meski banyak orang gila ilmiah di organisasi ini, pada dasarnya mereka semua adalah orang baik, jadi prosesnya berjalan lancar. Dia sudah berencana pergi ke rumah sahabatnya lain kali. Tapi saya tidak berharap. Di kehidupan sebelumnya, gedung ini tidak terbakar sama sekali. Wajahnya yang tanpa ekspresi mengaum dengan gila di dalam hatinya. Apa yang sedang terjadi? Kenapa aku sangat tidak beruntung? Dia diam-diam melihat keluar, berharap melihat beberapa perubahan. Tapi sayangnya, meskipun dia tahu seseorang mungkin datang untuk menyelamatkan mereka, itu pasti tidak dalam waktu 3 menit. Itu yang terjadi di luar. Apakah aku akan mati lagi sebagai terlahir kembali? Dia menggali harta di mana-mana dan menemukan banyak alat peraga, tapi hanya ini yang bisa dia gunakan sekarang. Gombaisue menghela nafas berat, sinar kesepian muncul di wajahnya. Seolah merasa sedikit kedinginan, dia menyilangkan lengannya dan mengencangkan pakaiannya. Berharap orang lain tidak mengubur abunya seperti pasir. Di luar gedung, semakin banyak penonton. Zhao Hong, seorang reporter veteran dari Danjiang TV, bergegas ke tempat kejadian dan mulai melaporkan. Ini jam 7.45 malam waktu Shangdu, 15 menit telah berlalu sejak gedung Suzaku terbakar. Rekan saya Qin Xiu kebetulan terjebak di dalam gedung. Dari siaran langsungnya, dapat dipastikan bahwa sebagian besar orang telah melarikan diri ke lantai yang lebih tinggi untuk berlindung. Hanya sedikit orang yang terjebak di lantai 25 karena tangga menuju lantai 26 rusak. Berbicara tentang ini, Zhao Hong, yang sangat berpengalaman, menunjukkan wajah sedih dengan tepat. Dia menoleh untuk melihat ke gedung, dan kamera juga bergerak ke gedung. Menurut manajemen properti gedung, ada lapisan tahan api antara lantai 24 dan 25. Awalnya dirancang untuk menghentikan api selama 5 menit, tetapi baru saja, lapisan tahan api akhirnya terbakar habis. Kamera bergerak ke atas gedung, dan ada 5 kapal udara bolak-balik di atasnya, setiap kali mengambil ratusan orang dengan selamat. Setelah berhasil mengubah topik, Zhao Hong merasa telah melakukan pekerjaan dengan baik. Oleh karena itu, jika Anda adalah pendengar yang cermat, Anda akan menemukan bahwa beberapa kalimatnya tidak terlalu koheren. Mari kita wawancarai penonton di tempat kejadian. Itulah yang saya katakan, tetapi Zhao Hong telah menemukan beberapa audiens yang terlihat bagus untuk wawancara.